Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tidak segera terbitkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, Jokowi akan segera digugat. Advokat Victor Santoso Tandiasa menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Penggugat menilai Jokowi lalai karena belum menerbitkan seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah terkait peraturan turunan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kami resmi mendaftarkan gugatan perbuatan melanggar hukum atau Orange Matic over Haisdat yang dilakukan oleh Presiden atas tindakan tidak diterbitkannya peraturan Presiden tentang fiktif positif sebagaimana diatur dalam pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan kekosongan hukum untuk menempuh upaya fiktif positif ke PT UN dengan nomor perkara 123-G-TF-2021-PT UN JKT. Kata kuasa hukum pemohon Eliadi Hulu kepada wartawan pada hari Selasa 11 Mei. Penggugat memiliki sejumlah argumen, salah satunya ialah terjadi perubahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terutama dalam ketentuan yang mengatur tentang pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, upaya fiktif positif dilakukan melalui mekanisme di PT UN. Namun pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja, upaya fiktif positif melalui mekanisme PT UN dihapuskan. Sehingga sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, PT UN tidak lagi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan fiktif positif. Contoh kasus dalam putusan PT UN nomor 24-P-FP sekian yang mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diberikan kewenangan lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan mengenai permohonan kepada badan dan atau pejabat pemerintah untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan mengacu pada ketentuan pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengubah pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Persoalannya, sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia belum juga menerbitkan peraturan Presiden yang mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum berdasarkan amanat pasal 53 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana termuat dalam pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu kata Eliadi. Sehingga saat ini terjadi kekosongan hukum atau aturan dalam melaksanakan perubahan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja, begitu sambung Eliadi. Padahal dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat tenggat waktu paling lama 3 bulan bagi pemerintah dan juga Presiden wajib untuk menetapkan peraturan pelaksana. Hal itu diatur dalam pasal 185 huruf A Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya 3 bulan sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020, maka paling lama adalah tanggal 2 Februari 2021, seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja sudah harus diterbitkan, termasuk peraturan Presiden tentang fiktif positif sebagai tindak lanjut dari perubahan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana termuat dalam pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja, begitu kata Eliadi. Akibatnya, belum diaturnya mekanisme fiktif positif tadi, penggugat menyatakan secara khusus dan seluruh advokat ataupun masyarakat mengalami kerugian gara-gara terdapat kekosongan hukum. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan telah melakukan tindakan faktual berupa sikap diam atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam bentuk tidak mengeluarkan keputusan atau bestuiten. Jokowi digugat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, lalu begini respon dari KSP. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena dinilai lalai lantaran belum menerbitkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Kantor Staf Kepresidenan atau KSP memberikan pembelaan. Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan menjelaskan saat ini Undang-Undang Cipta Kerja masih dimohonkan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Karena itu pemerintah pun menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Pertama, kan memang Undang-Undang Cipta Kerja ini proses hukumnya masih di Mahkamah Konstitusi. Kan sebagian kelompok masyarakat kan memang ada yang melakukan uji materi, judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah masih menunggu hasil dari MK terhadap gugatan yang diajukan. Kata Irfan pada wartawan pada hari Selasa 11 Mei. Irfan juga tidak mengerti apa yang menjadi dasar gugatan itu dilayangkan ke PT UN sebab dia belum mendapatkan salinan gugatan tersebut termasuk dalil-dalil yang disampaikan oleh sang penggugat.
Saya tidak tahu apa yang menjadi tuntutan dan juga dasar dari penggugat atas lakukannya gugatan itu. Karena memang kita kan belum mendapatkan gugatannya. Dalam positanya apa yang dia uraikan dalam dalil-dalil hukumnya, sehingga dia merasa ada yang dirugikan kepentingannya, sehingga dia mengajukan gugatan ke PT UN. Kalau dia menggugat ke PT UN, konteksnya apa dia sebagai legal standing di PT UN? Apakah dia termasuk orang yang dirugikan sebagai pejabat tata usaha negara? Memang kan tentu PT UN objeknya berbeda dengan PN, PA. Objek dan subjek hukumnya kan pasti beda. Saya belum melihat secara jauh hal-hal yang menjadi dasar mereka secara hukum. Kita harus melihat itu secara hukum, apa yang menguatkan dalil-dalil hukumnya. Lebih lanjut, Irfan juga menjelaskan dari yang dia tahu, instansi terkait sebenarnya sudah melakukan peraturan turunan dari pasal 175 Undang-Undang Ciptaker, namun katanya lagi-lagi hal itu terkendala uji materi yang masih dalam proses di MK. Pasal 175 itu turunannya, kan yang saya tahu, para instansi terkait itu sudah membuat turunannya. Baik itu PP maupun peraturan presiden yang terkait dengan klaster yang ada, yang memang menjadi amanat undang-undang itu. Namun karena undang-undang itu masih di judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka masih belum mendasar untuk dipublikasikan. Karena kan pemerintah masih menunggu, masih ada proses hukumnya. "10.000 buruh akan demo. Lalu apa sajakah tuntutannya?" Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan para buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada hari Senin 12 April. Aksi akan dilakukan secara fisik yang berpusat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Nantinya pun akan ada perwakilan sekitar 50 orang yang akan melakukan orasi di depan gedung MK pada hari Senin mulai pukul 9 pagi sampai dengan 1 siang, waktu Indonesia Barat. Akan diikuti kurang lebih 10.000 buruh di Indonesia, ada 20 provinsi dan 150 kabupaten dan juga kota. Aksi pusatnya di gedung MK, mungkin ada perwakilan dari daerah 50 orang dan sudah dirapid antigen, kata Said dalam konferensi pers virtual Minggu 11 April. Sisanya, aksi akan dilakukan secara menyebar, mulai dari kantor kepala daerah hingga aksi massa di 1.000 kawasan pabrik oleh para buruh. Puluhan ribu buruh itu di gerbang pabrik masing-masing, misal di kawasan industri Cikupa, Cilegon, Jababeka, Karawang, dan lainnya. Mereka di pabrik-pabrik itu akan keluar dari tempat produksi. Begitu kata Said. Pertama, buruh akan meminta MK setuju untuk membatalkan dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan yang dinilai mengancam hak para buruh. Kami meminta Hakim MK untuk membatalkan dan mencabut Omnibus Law pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan. Yang kedua, buruh juga meminta agar THR tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Ketiga, buruh menuntut agar sistem upah minimum sektoral kabupaten atau kota UMSK 2021 diberlakukan. Dan yang terakhir, mereka meminta agar dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan diusut tuntas. Buruh akan melakukan demo besar-besaran sebagai aksi lanjutan menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi buruh tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB, dan beberapa provinsi lainnya. Sangat meluas, aksi yang direncanakan pada tanggal 12 April ini dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang. Dari sisi perusahaan atau pabrik ada 1000-an. Dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi, dari kabupaten kota lebih dari 150 kabupaten kota yang meluas. Ia juga memastikan akan dilakukan aksi ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya tidak akan melanggar ketentuan dari Satgas COVID-19 dan juga aparat keamanan.